Baik, terima kasih kakak-kakak. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, Om Swastiastu, salam pramuka. Pada kesempatan hari ini, saya sangat senang sekali dan juga sangat bangga karena mendapat kesempatan untuk memberikan materi pada kegiatan KMD online pada tahun 2020 ini. Kepada kakak, semoga selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala bahaya dan juga bebas dari COVID-19. Baik kakak-kakak, pada kegiatan materi hari ini, saya perkenalkan, nama saya Kak Galuh dari Kuaran Purwoharjo, akan memberikan materi tentang mengenal dunia SGTD atau mengenal dunia dari mulai tahap siaga, penggalang, maupun penegak, termasuk juga pandega. Nah, pada kegiatan materi kali ini, kakak-kakak akan disuguhkan dengan sedikit ilustrasi-ilustrasi dan juga gambar-gambar yang kakak akan melihatnya di dalam slide. Namun, pada awalnya di sini saya selaku pelatih adalah manusia biasa. Jikalau nanti ada kekurangan, harapannya adalah kakak-kakak dapat memaafkan dari segala kekurangan saya. Seperti itu. Nah, pada mengenal dunia siaga, penggalang, penegak, dan pandega, pasti kakak-kakak sudah memahami, sudah sering mendengar apa itu siaga, pramuka penggalang, penegak, dan maupun pandega. Materi sebelumnya juga sudah diberikan dasar tentang apa itu dunia SGTD. Tetapi saya pribadi di sini materi tentang mengenal dunia siaga adalah ataupun dunia penggalang, tegak, dan jega lebih ke karakter dan juga menyongsong ke tingkat yang berikutnya, seperti itu. Nah, selaku disclaimer, ini sudah umum bagi saya memberikan materi. Disclaimernya adalah bahwa gambar, visual, foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, namun juga unduhan dari dunia maya. Sehingga terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak yang sangat luar biasa kepada para editor, para desain foto, fotografer yang memberikan hasil-hasil karya yang luar biasa sehingga bisa menghiasi slide-slide yang ada yang saya buat. Seperti itu. Nah, masuk tentang umum terlebih dahulu. Mungkin kakak beberapa waktu yang lalu sudah mendapat materi tentang usia. Apa itu tentang usia? Usia tentang peserta didik kita di dunia kepramukaan. Secara umum sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka nomor 7 Munas tahun 2018, pramuka siaga berusia 7 hingga 10 tahun. Jadi masa kanak-kanak. Masuk kembali ke pramuka penggalang berusia 11 hingga 15 tahun, kurang lebih hingga kelas 3 SMP atau MTS. Pramuka penegak berusia hingga 16 sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega berusia 21 hingga 25 tahun. Itu menurut ADART Gerakan Pramuka. Nah, kita akan lebih fokus kepada karakter. Kita akan dialogkan tentang karakter. Kenapa? Karena usia akan selalu berkontribusi berkaitan dengan karakter. Kenapa? Karena karakter adalah bagian atau intinya bagian dari apa yang membawa diri peserta didik sesuai dengan umurnya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dirasa, apa yang sesuai dengan mental mereka, sesuai dengan umur, akan memunculkan karakter-karakter yang berbeda sesuai perkembangan umurnya. Kita akan masuk ke karakter siaga, kecenderungan karakter siaga. Kakak-kakak bisa melihat di dalam gambar bahwa mereka biarpun dalam kondisi hujan, mereka selalu riang gembira, bertepuk-tepuk. Karena anak-anak siaga tidak merasa ada beban. Mereka sangat menyenangi akan kegiatannya. Poin-poinnya secara umum adalah kemampuan motorik. Seperti motorik itu seperti daya gerak. Mereka aktif sekali berkegiatan, tidak mau diam. Sehingga seperti Yanda, bundanya sampai terkadang bingung mencarinya, kan seperti itu ya. Suka bermain, suka menirukan tindakan orang lain, bahkan suka mencoba hal-hal yang baru. Kenapa suka mencoba hal yang baru?
hal apa yang sedikit mereka kurang ketahui. Mereka akan mencoba tanpa berpikir ini berisiko atau enggak. Nah, ini nanti fungsinya kepada kakak pembina di siaga, seperti itu. Yang kedua, kemampuan berbicara. Tentu kemampuan berbicara akan banyak faktor, seperti sering bertanya jika mereka aktif. Janda, apa ini? Ini apa? Gambarnya kok seperti ini? Nah, para pembina siaga harus benar-benar paham, benar-benar bisa menyampaikan secara komunikatif kepada peserta didik siaga kita, bisa lebih memahami. Jangan sampai kita mau menyampaikan tidak bisa membedakan ini kita berbicara kepada orang yang sudah dewasa maupun kepada anak-anak yang baru siaga. Kita harus bisa mengetahui apa karakter mereka, rasa ingin tahunya, berbicaranya. Tiba-tiba saat kita materi mereka ingin Kak minta bernyanyi, kita harus siap. Seperti itu. Kemampuan fantasi, mereka suka berhayal. Andaikan seperti ini, andaikan seperti ini. Manja, pemalu, memerlukan perlindungan, sehingga benar-benar kakak-kakak di sini benar-benar harus tahu karakter mereka. Bisa memahami, sehingga nanti segera penyampaian materi bisa peserta didik terima. Sehingga dalam kegiatannya pun dikemas dalam yang sangat sederhana, seperti permainan maupun storytelling atau mendongeng. Karena permainan nanti akan diarahkan kepada apa? Learning by doing. Mereka juga belajar sambil melakukan, belajar sambil bermain. Karena kalau secara materi full, mereka nggak akan sampai. Karena apa? Sesuai karakter mereka, sesuai dengan umur mereka. Saat bermain, seperti di ilustrasi gambar yang kakak lihat, bahwa ada permainan. Permainan nanti akan ada pesan, akan ada maksud dan tujuannya apa sih? Evaluasinya nanti bagaimana? Mereka tetap enjoy mendapatkan permainan, mereka senang, namun secara tidak langsung materi yang ingin kita sampaikan akan sampai kepada mereka. Storytelling, mendongeng. Mereka sangat senang karena mereka apa? Suka berfantasi, berhayal. Jika dongeng kita asik, komunikatif, dongeng dari kakak-kakak itu dapat secara fantasinya mereka bisa sampai. Saya yakin materi yang kakak sampaikan tanpa perlu dengan sangat dengan berada ada teriak-teriak atau mungkin ayo anak-anak di sini, anak-anak malah jika permainan kita asik, mendongeng kita asik, komunikasi kita juga sampai, mereka juga akan bisa fokus. Gitu. Nah, pembina pramuka siaga berperan sebagai orang tua di sini. Kenapa berperan sebagai orang tua? Karena menempatkan hubungan peserta didik sebagaimana hubungan ayah dan bundanya. Jadi sebagai orang tua itu mereka merasa itu bukan sebagai orang lain, bukan sebagai momok yang harus ditakuti, enggak kan. Tetapi pembina pramuka siaga berperan sebagai orang tua yang ada di dunia kepramukaan. Mereka akan dekat. Peserta putri juga akan dekat dengan pembinanya, yandanya maupun bundanya. Peserta didik siaga putra juga seperti itu. Makanya nanti seperti yang disampaikan oleh materi yang sebelumnya, nanti akan ada pemisahan-pemisahan, panggilan-panggilan, apakah panggilannya nanti Yanda, Bunda, Buci, Pakcik, sudah pasti disampaikan oleh materi yang kakak-kakak pelatih yang lain. Intinya bahwa pembina pramuka siaga di sini perannya sangat penting untuk mendidikan karakter, karena pramuka adalah materi dengan karakter yang sangat luar biasa. Yang seperti itu. Karena kedekatan anak usia siaga dengan ibunya, terkadang mereka ingin curhat, Bun, seperti ini. Jadi mereka tidak ada gap, tidak ada jeda. Seperti itu. Harapannya adalah saat nanti anak-anak pramuka siaga sudah akan memasuki jenjang penggalang, mereka sudah siap. Secara sedikit demi sedikit melalui permainan, melalui storytelling, kita akan giring mereka untuk persiapan menuju ke dunia berikutnya, yaitu ke dunia penggalang. Nanti ada proses pindah golongan. Ada tata caranya nanti akan disampaikan saat kakak praktek. Kita akan bermain peran di sana kakak-kakak. Baik, kita akan masuk ke pemuda usia penggalang. Nah, pemuda usia penggalang mulai memasuki pencarian jati diri. Kenapa seperti itu? Karena penggalang sudah mulai pemikirannya sedikit terbuka, pemikirannya
akan mudah mencari, rasa ingin tahunya juga bertambah, seperti itu. Kecenderungannya, pertama sudah secara umum terjadinya perubahan fisik, secara biologis, mungkin ada yang sedikit besar, badannya lebih besar, lebih gemuk, atau mungkin mulai tumbuh kumis dan sebagainya. Terjadi perubahan fisik yang sangat luar biasa pada anak-anak usia penggalang. Apalagi sekarang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh makanan. Terkadang ada dewasa tubuh lebih cepat daripada dewasa mental. Terkadang tubuhnya udah besar, ternyata mereka masih MTS kelas 1 atau SMP kelas 1, masih penggalang ramu. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa menilai yang seperti itu, namun karakternya akan sangat terlihat. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi jiwanya. Jiwanya di sini tentu identifikasi emosional sudah mulai bangkit. Rasa ingin mencoba eksplor dirinya, rasa ingin show up, ini loh saya, ingin menunjukkan penampilannya, mulai mengikuti kakak-kakaknya yang di penegak, rasa berpikirnya yang mulai kritis, identifikasi yang sangat emosional, yang seperti itu. Pengaruh jenis kelaminnya juga akan kuat, kakak. Mulai melihat, sedikit belajar dari apa yang mereka lihat, mereka apa pantau. Artinya bahwa saat mereka melihat kakak-kakaknya, oh kakak-kakaknya tampilannya seperti ini, mereka mengikuti perkataannya, sikapnya. Oleh karena itu, penggalang termasuk juga pembinanya harus benar-benar menjadi seorang mitra. Jadi bukan lagi sebagai orang tua. Kalau di siaga tadi adalah pembina siaga menjadi sebagai orang tua. Nah, di sini sudah mulai sebagai Matio Mangunkarso, sebagai seorang mitra, sebagai seorang sahabat. Namun tentu dalam prakteknya nanti di lapangan, segala keputusan, segala ide, segala program kegiatan di Dewan Penggalang tentu masih dihandle oleh pembina, sesuai bentuk anggarannya. Jadi pengaruh kelompok sebaya yang sangat kuat seperti ini nanti, jika tidak ada kontrol dari pembinanya, mereka akan berada di jalur yang sangat berbeda. Makanya pembina nanti harus bisa mengarahkan ke jalur yang benar-benar yang sesuai pembina inginkan. Dalam artian tentu yang positif dan seperti itu. Memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul. Biasanya baper, bahasa sekarang, bawa perasaan. Jika terjadi kekecewaan dalam bergaul, ada permasalahan dengan temannya, orang tua juga sangat penting dukungannya. Jadi pembina juga perlu komunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang sangat baik, ada sinkronisasi nanti, sehingga anak-anak juga lebih dekat sebagai seorang mitra jika ada keterbukaan. Memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga di rumah. Karena jika ada permasalahan di rumah, kegiatan pun juga akan sulit. Seperti itu. Makanya dalam dunia penggalang sudah berbeda panggilannya. Kalau di dunia siaga, panggilannya adalah Yanda Bunda. Nah, di dunia penggalang inilah nanti mulai mempersiapkan diri ikut serta membangun masyarakat. Jadi masih mempersiapkan diri, belum masuk. Masih bersiap-siap, masih belajar, perlu adanya bimbingan dan juga rangkulan dari pembinanya nanti untuk mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, seperti itu. Menyenangi perilaku yang penuh kejutan, tentu. Saya pribadi di sini di tempat hidup saya pun di Penggalang, perilaku anak-anak atau perilaku peserta didik kita sangat luar biasa. Kita kasih tantangan mereka seperti ada rasa ingin tahunya. Aku ingin coba ini, aku ingin coba ini. Bahkan mereka dengan idenya tanpa berpikir resikonya bagaimana, mereka mencoba mengganggu orang lain karena ada apa? Karena ada rasa tantangannya. Mereka mulai ada grup-grupnya, tim, ada show up-nya sesuai dengan tujuan mereka. Jika tidak ada kecocokan, maka sedikit besar peran pembina di sana harus ada. Seperti itu.
Intinya bahwa adalah pemuda usia penggalang secara umum, usia tersebut disebut sebagai masa transisi. Dan juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Jati dirinya yang seperti apa? Jati diri yang ingin mereka tampilkan ke depannya. Rasa jati diri yang ingin didapatkan mereka. Aku ini mau kemana, kakak-kakakku? Aku ini mau seperti ini, kakak-kakak. Bagaimana kakakku bisa menggiringku ke sana? Jadi kakak pembinanya sebagai seorang mitra harus memahami. Seperti itu. Pembina pramuka penggalang sebagai peserta didik sangat kuat perannya untuk disampaikan di sana. Kita akan masuk ke dunia penegak, kakak-kakak. Pemuda usia penegak. Penegak di sini tentu sudah mulai terbuka kembali sekarang. Pembinanya nanti berbeda posisinya. Nah, usia penegak yang bersama nanti akan masuk ke dunia pandega. Pergantian antara dunia penggalang ke dunia penegak pun harus benar-benar disiapkan kakak-kakak dari kakak pembina penggalang. Mulai dikenalkan seperti ini, positif negatifnya. Dengan harapan apa? Saat nanti sudah mulai masuk ke dunia penegak, pemuda usia penegak, mereka sudah siap dan tidak kaget. Orang gumunan kalau bahasanya Badan Bawah seperti itu. Pemuda usia penegak mulai memasuki masa sosial, mulai berpikirnya terbuka, mulai mengenal dunia luar, mulai mencari identitas jati diri, dan mulai mengenal cinta lawan jenis. Nah, ini yang sangat berbahaya kakak-kakak jika tidak ada kontrol. Sudah mulai mengenal cinta lawan jenis, mulai memasuki masa sosial, jika tidak ada kontrol dari pembina, tidak ada kontrol dari kakak-kakak di gudetnya, maka nanti jangan sampai jatuh ke alur-alur yang sangat negatif, seperti pergaulan bebas, pergaulan yang tidak benar, yang seperti itu. Mudah terprovokasi kakak-kakak, biasanya akan ada di gambarannya. Mudah terprovokasi, seperti ada tawuran. Jangan sampai pramuka berkaju merah putih ini mudah sekali terprovokasi. Harus benar-benar terkontrol. Mereka sangat, idealismenya sangat tinggi kakak-kakak. Mereka tidak berpikir secara nurani dan sebagainya. Mereka lebih fokus kepada rasionalismenya. Jika tidak sesuai dengan akal sehat mereka tidak akan mengikuti. Mudah sekali terprovokasi. Kemauan mereka kuat, semangat mengajuannya juga tinggi, sangat sulit dicegah. Rata-rata pembina penegak sangat sulit mencegah peserta didiknya berbuat sesuatu apabila tidak melewati kesadaran rasional. Makanya nanti jika kita perlu untuk mengingatkan mereka, jangan sampai dalam kondisi mereka idealismenya masih sangat emosional. Tunggu cool down dahulu, kita ajak komunikasi secara hati ke hati, mereka pasti akan memahami. Senang menyelesaikan persoalan dengan cepat. Yang penting selesai, seperti itu. Soal endingnya pikir belakang. Biasanya karakter pemuda usia penegak itu seperti itu. Kadang-kadang mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan pikirannya, mainnya itu terkadang kurang diutamakan. Mereka fisik dulu, selesai dahulu, baru mereka mengerjakan. Dan juga evaluasinya nanti terkadang ada rasa getun, itu bahasa Jawanya. Ada penyesalan yang tentu nanti jika ada evaluasinya nanti pembina itu perannya di sana. Mulai persiapan selain Madya Mangunkarso juga tuturinya pembina. Jadi mulai sedikit membukanya, monggo silakan segala kegiatannya, segala inisiatif maupun gagasannya, mereka adalah mulai asuhnya pun sesuai dengan diri mereka pribadi. Andragoginya sudah masuk mereka. Seperti itu. Nah, penegak dituntut untuk mampu melakukan proses pembinaan dirinya secara mandiri dan juga pendampingan dan orang dewasa. Jadi bukan berarti dilepas, tidak. Tetapi tetap ada pendampingan. Namun dengan ide dan gagasan mereka sendiri. Berproses dari satuan terkecilnya di Ambalang, mereka akan belajar berorganisasi, belajar menentukan suatu keputusan, belajar berkegiatan secara bersama, bukan individualismenya,
Tapi kegiatan bersama nanti akan mengajarkan mereka untuk mengetahui kemampuan dasar hidupnya. Karena tidak hanya di alam bebas, tapi di bermasyarakatnya juga perlu. Karena di Trisatiannya pun sudah masuk, sudah ikut serta membangun masyarakat. Seperti itu. Kakak. Penegak dituntut mampu melakukan proses pembinaan dirinya. Karena tetap pendampingan orang dewasa pun harus sangat kuat. Kata tentu yang sebagai pembina penegak sudah pasti memahami. Mungkin pemikirannya banyak dari pembina itu, alah aku sudah menjadi pembina penegak, anak-anak bisa mampu dewi, anak-anak sudah bisa berjalan sendiri, kita tinggal tanda tangan dan sebagainya. Jangan kakak-kakak, karena di dunia penegak ini pendampingan orang dewasa atau membina sangat perlu sebagai kontrol, quality kontrolnya, kualitas kontrol dari segala ide dan gagasan mereka sebagai tali. Jika kita bermain layang-layang, kita ulur dan juga kita tarik, tergantung nanti konteks yang mereka kerjakan. Seperti itu. Kita akan masuk ke pemuda usia pandega. Nah, di gambar di sini saya menulis dewasa awal. Pemuda kok dewasa, kakak? Iya, benar. Mereka adalah mulai menyongsong, mulai berjalan ke dewasa. Pemikirannya, sifatnya, tubuhnya sudah mulai diawali di dunia pandega, umur 21 hingga 25. Untuk kakak-kakak berpikir pandega yang seperti apa? Di sini sangat minim kepramukaannya untuk pandega kalau tidak di dunia universitas. Namun apapun itu, umur 21 hingga 25 tahun mereka sudah memasuki masa pandega, sehingga jika masih ada yang mungkin merasa sebagai penegak belum masuk ke pandega, ayo kita nantikan dan kita nanti berproses untuk pergantian stratanya, mulai dari siaga, penggalang, tenaga dan juga pandega. Pendekatan andragogi untuk mereka, tentu apa sih andragogi kakak-kakak? Mungkin ada yang mungkin sudah paham, kakak-kakak saya percaya kakak-kakak sudah sangat luar biasa materi yang didapatkan dari segala internet, dari segala media. Tentu banyak sekali menjelaskan tentang hal ini. Ada pedagogi, andragogi, dan nanti perkembangannya pun masih ada hyutagogi. Seperti itu. Ini kita juga kurang tahu, nanti di belakang kita akan jelaskan. Mana yang bisa kita pakai dan yang lebih cocok untuk mereka. Apakah andragogi ataupun hyutagogi. Karena apa? Pramuka itu adalah perubahan. Kita harus siap dengan perubahan. Umur berubah, maka sifat dan juga karakter termasuk ilmu yang kita dapatkan, kita harus siap berubah. Jika kita stagnan di tempat, jalan di tempat, puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang, ya sudah, ilmu kakak-kakak, ilmu adik-adik kita di gugus depan akan tetap stagnan di sana. Tidak akan mau berubah. Sedangkan media sosial, alam ini pun, masyarakatnya pun berubah sesuai dengan lingkungannya. Perubahan. Kalau dulu, sebagai contoh, kita berpikir secara umum, hari ini, selama 1 tahun ini ada pandemi COVID-19, kita mulai ada perubahan juga. Kita harus siap dengan perubahan seperti itu. Menggunakan masker, jaga jarak, itu adalah bagian dari perubahan. Jika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, kita akan ditinggal kepada yang lain. Resiko juga akan berpengaruh pada diri mereka. Siap dengan perubahan, siap dengan ilmu, itu. Definisi andragogi. Pendidikan pramuka dewasa merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan akan minat pramuka dewasa pada tingkatan kemampuan dan pengetahuan yang berbeda untuk mendukung perubahan, peranan, serta tanggung jawab dalam kehidupan. Bahwa pendidikan kepramukaan adalah pendidikan orang dewasa, kiat dan ilmu tentang membantu orang dewasa belajar, the art and science of helping adults learn. Jadi kiat ilmu tentang membantu orang dewasa belajar. Nah, yang di sini merupakan pengalaman belajar berdasarkan kebutuhan dan minat pramuka dewasa. Jadi mereka sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga minat pramuka mereka sendiri. Pembina sudah tidak bisa ikut campur di dalamnya.
Pembina hanya sebagai konsultan jika ada permasalahan seperti itu. Tanggung jawab dan peranannya akan kembali ke kakak-kakak Pandega nanti. Jadi kakak-kakak pembina di sini, pembina Pandega sudah barang tentu sebagai konsultan, bukan acuh tak acuh, tetapi asah asih asuh di sana. Karena membantu orang dewasa belajar. Jadi kita akan belajar itu tidak hanya stagnan di tempat, tapi terus belajar selama seumur hidupnya. Hita Joji atau Hitagogi. Ini kakak mungkin sedikit asing dengan hal yang seperti ini. Mungkin yang sering kita dengar adalah pedagogi, andragogi. Apa sih Hitagogi itu? Ini hal yang sangat baru. Saya mendapat ilmu juga mau belajar. Maka dari itu kakak mau bergerak tentang Hitajoji ini. Hitajoji adalah istilah yang diciptakan oleh Stewart Hayes dan juga Chris Kenyon dari Southern Cross University di Australia, kakak-kakak. Dan juga disebut sebagai pembelajaran yang ditentukan oleh diri sendiri, self-determined learning. Jadi pembelajaran kehidupan mereka ditentukan oleh diri sendiri, bukan ditentukan oleh pembinanya, bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi pembelajaran ditentukan oleh diri mereka sendiri. Mereka akan mulai menggali dirinya sendiri untuk masyarakat. Kecenderungan karakteristik Pandega. Nah, berorientasi pada tugas. Mereka akan mencoba menyelesaikan tugas-tugasnya secara emosional, secara kritis, dan juga sesuai dengan pertimbangan. Tidak hanya mereka menggunakan fisik saja, tetapi mereka berorientasi pada tugas sesuai dengan tujuan-tujuannya yang jelas. Mereka sudah mulai memberikan target tujuan-tujuannya yang jelas, tidak hanya berangan-angan saja. Mereka sudah mulai menjalankan visi dan misi mereka secara jelas. Kebiasaan kerja yang efisien. Kalau seperti tadi saya jelaskan di dunia penggalang, kebiasaan kerjanya adalah yang penting cepat selesai. Tetapi kalau sudah masuk ke dunia Pandega, kebiasaan-kebiasaan kerja itu yang efisien, simple, efisien, dan juga sesuai dengan target yang kita inginkan, tujuan-tujuannya yang jelas. Karakteristik berikutnya adalah mengendalikan perasaan. Mereka sudah bisa mengontrol perasaan mereka, sudah tidak, idealismenya sudah tidak terlalu tinggi, tetapi mereka sudah mulai fokus kepada introspeksi, mawas diri. Perasaannya sudah bisa dikontrol, sehingga nanti dalam perjalanannya mereka sudah bisa memahami karakter masing-masing rekan-rekan. Itu sudah bisa menerima kritik dan juga saran. Emosi sudah nomor 2, emosionalnya. Tetapi kritik dan saran mereka sudah mulai terbuka, mau belajar. Kritik dan saran yang membangun mereka akan tampung, mereka akan pelajari, dan nanti akan diekspresikan kepada orientasi pada tugasnya seperti itu. Keobjektivitas. Mereka akan fokus ke objektivitasannya dalam tugas-tugasnya, dalam kehidupan. Tanggung jawab diri. Di sini tanggung jawab diri bukan berarti mereka memberikan diri sendiri, tidak. Tetapi pada saat nanti di organisasi, di racananya mereka, di racana Pandega, dalam tanggung jawab suatu kegiatan, kesuksesan dari kegiatan tersebut adalah kesuksesannya dirinya sendiri. Menjadi tanggung jawab dirinya. Mereka mendapatkan tugas untuk menjadi tugas apa. Mereka akan siap bertanggung jawab kepada tugasnya. Tidak akan lari dari tanggung jawab. Adaptasi. Mereka akan bisa beradaptasi karena apa? Mereka sudah mulai belajar. Sudah bisa menerima kritik dan saran. Bertemu dunia luar, bertemu dengan pramuka yang lain. Pramuka di luar kabupatennya, pramuka di seluruh Indonesia, pramuka di seluruh luar negeri. Mereka mudah sekali beradaptasi. Mudah sekali mau belajar. Pada akhirnya nanti Pandega sudah bisa mempelajari tentang Hitajoji-nya ini. Kalau menurut saya pribadi, Hitajoji sangat cocok kepada karakteristik Pandega. Usia Pandega itu mengembara untuk bahagia. Artinya apa kakak-kakak?
mengembara untuk bahagia. Mereka mulai berpetualang pada karakternya, berpetualang pada setiap materinya, berpetualang pada kehidupannya nanti. Mulai ada ombak, laut, karang, dengan target adalah untuk mendapatkan kebahagiaannya. Karena pramuka tujuannya adalah yang terakhir adalah berbahagia. Caranya bagaimana? Harus siap menerima segala tantangannya, harus kuat menerima hantaman ombaknya tersebut, siap menerima karangnya, perahunya harus dikuatkan. Makanya usia Pandega itu mengembara untuk bahagia. Nah, usia Pandega itu harus gigih dalam ancaman, tantangan, hambatan, dan maupun gangguan. Gigih, kuat, tidak mudah menyerah. Harus. Karena jikalau nanti sudah bertemu dengan masyarakat, ujian kehidupannya akan sangat besar. Harus kuat tentang ancamannya. Harus kuat tentang tantangannya. Bagaimana tantangan ada, harus siap berani. Hambatan-hambatan, jangan sampai goyah. Hambatan tentu ada, kakak-kakak. Tetapi jika ada teman, jika ada komunikasi, tentu hambatannya bisa dilewati. Gangguan pun bisa. Penegak dan Pandega, karena penegak dan Pandega itu satu alur, karena satu tingkatan di atasnya, maka penegak dan Pandega itu berada di ranah 4 atau 4 zone. Apa saja itu kakak-kakak? Nah, zonanya adalah masuk di pertama healthy, happiness, helpfulness, dan yang terakhir handicraft. Healthy di sini tidak hanya healthy dalam artian tubuhnya sehat. Tubuh sehat, jiwanya juga kuat, sudah pasti itu. Mensa ini corpore sano. Tapi healthy di sini juga berhubungan dengan mental. Mentalnya juga harus sehat. Tubuhnya sehat, jika mentalnya tidak sehat juga akan berbahaya. Healthy in ambition. Ambisinya juga harus sehat, kakak. Peduli. Penegak dan juga Pandega harus ada peduli dengan lingkungannya, siap membantu, siap sedia. Yang berikutnya adalah happiness, kebahagiaan. Happiness ini juga berhubungan dengan apa? Kesabaran, kakak. Happiness dalam arti sabar. Kesabaran dalam menghadapi gangguan tadi, menghadapi ombak, batu, karang, sabar. Tidak terburu-buru dalam menentukan suatu keputusan. Mampu menunda kesenangan, itu juga bagian dari happiness, kakak. Mengalir juga keindahan di sana, ketenangan. Tahan terhadap godaan, dan juga bagian dari happiness, kakak. Dari kebahagiaan adalah tahan terhadap godaan. Yang pada akhirnya nanti sampai di ujung dunianya yaitu berupa kebahagiaan. Mengembara menuju bahagia. Yang berikutnya adalah helpfulness. Helpfulness adalah bermakna berbunga, kakak. Banyak sekali maknanya. Siap membantu, helpful. Pemikirannya tajam. Dan juga pada akhirnya nanti di poin terakhir, di zona terakhir yang keempatnya adalah handicraft. Kalau di dunia penggalan, handicraft itu seperti dunia prakarya, hastakarya. Penegak Pandega, handicraftnya adalah mereka harus siap berkarya. Karyanya apa? Adalah terampil dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam membuat hastakarya, membuat ide dan gagasan pun masuk dalam handicraft. Memiliki visi yang tajam. Membangun semangat baru. Itu adalah yang utama. Penegak dan Pandega itu harus bergiat. Karena pembina adalah Tukuri Handayani. Artinya apa? Bahwa dalam zona 4 tadi, kakak-kakak harus memiliki visi yang tajam, memiliki cita yang tajam, cita yang kuat, kakak-kakak. Sehingga nanti pembina, penegak maupun Pandega harus bisa sebagai konsultannya untuk mencapai visi-visi adik-adik kita. Ya, seperti itu. Kita juga sebagai seorang pembina harus bisa mendorong, bisa sebagai konsultasi mereka agar
semangat baru, ada kejelasan yang harus dicapai. Karena sebagai konsultan tidak hanya kita melepas, tetapi ada kejelasan yang harus dicapai. Futuristic thinking, pemikiran ke masa depan, punya ide gagasan untuk ke depan, tidak hanya pada hari ini, detik ini, tetapi futuristic thinking, bisa memperkirakan masa depan seperti apa, sehingga kita bisa mencapai tujuannya dalam kehati-hatian. Fokus, hati-hati, sehingga tercapai yang akan kita inginkan. Kemampuan membangun relasi itu penting, kakak-kakak. Karena relasi akan berhubungan nanti kepada kegiatan kakak-kakak, kepada karakter kakak-kakak penegak kita. Tantangan mencari alternatif harus dipersiapkan. Berani mengambil risiko, tentu dalam konsekuensinya harus ditata. Konsultan sangat penting, kakak-kakak. Mengembangkan pengetahuan dan juga perubahan bagian yang terpenting. Harus siap dengan perubahan. Akhirnya penegak dan pandega itu, wahai penegak pandega, giatlah, karena pembina itu hanya tutpuri handayan, menyongsong kepada dunia masyarakat. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi dapat kakak-kakak terima, dapat kakak-kakak renungkan, sehingga nanti saat kembali ke gugus depannya bisa diaplikasikan kepada peserta didiknya. Mohon maaf jika ada kekurangan yang telah saya sampaikan, kekurangan dalam pemikiran saya, semoga kakak-kakak bisa melengkapi. Jika ada kelebihan yang saya sampaikan, mungkin adalah sebuah anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya. Bisa saya bagikan. Cukup itu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga diri, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga Indonesia bebas dari COVID-19. Saya akhiri. Salam Pramuka. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kakak-kakak.